Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan membaca, mempelajari hadis-hadis sahih terkait dengan kehidupan perempuan, hak-hak kemanusiaannya. Dan yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang keterlibatan perempuan di dalam peperangan atau di dalam bela agama dan bela negara. Bab musyarakatin nisa'i fi adai fardil jihadi. Tawi iki bab nang nerangaken gabungi pira-pira wadon fi adai fardil jihadi ing dalem nekani fardil jihad. Ani Rubai binti Muawidh radhiyallahu anha qalat kunna nahzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naski al-qauma wa nakhdumuhum wa narudu al-qatla wal jarja wal jarha ilal madinati wal jarha ilal madinati. Ani Rubai binti Muawidh, saking Rubai bin Muawidh radhiyallahu anha qala kunna no kita iku nagzu perang kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rubai bercerita kita pernah perang mengikuti Nabi, mengikuti peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasqi al-qauma nginumi kita al-qauma ing kaum wa nakhdumu lan ngladeni kita ing kaum wa narudu lan nggawa bali kita nggawa balik kita al-qatla ing wong kang terbunuh wal jarhala wong kang terluka ilal madinati marang Madinah. Rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari yang Bukhari. Kita menyertai peperangan, salah satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita di situ bertugas atau berperan memberi minum para tentara, para laskar muslim. Kemudian juga melayani mereka kebutuhan mereka, kebutuhan peperangan itu. Kemudian kita juga yang ngeramut orang-orang yang terluka, merawat orang-orang yang terluka, tentara-tentara yang terluka lalu kita juga yang membawa kembali pulang tentara-tentara yang terbunuh. Ini dari Rubaiyah ini menceritakan perempuan ini binti Muawidh, menceritakan bahwa perempuan di masa Rasulullah atau di masa awal Islam ini ikut terlibat di dalam peperangan. Artinya mereka juga pasti berisiko terbunuh karena mereka ada di wilayah peperangan itu. Kalau
kisah ini atau yang disampaikan Rubayyi ini, ia dan kawan-kawan perempuan yang lain bertugas memberi minum para tentara, kemudian melayani kebutuhan-kebutuhan Rasulullah dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah dalam berperang, juga merawat luka-luka, serta kemudian membawa kembali pulang orang-orang yang terbunuh. Tentu ini bukan tugas yang ringan gitu, karena itu juga akan nyawanya sendiri, membahayakan nyawa dia sendiri juga. Itu artinya bahwa keterlibatan perempuan dalam membela agama Allah, dalam membela negara, itu sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan atau wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Mereka terjun di lapangan untuk membantu sesuai dengan kapasitas mereka, merawat yang merawat. Hari ini juga sudah banyak kita saksikan itu nih. Kita bahkan melihat berita yang terbaru itu pemudi masih muda, masih 20-an tahun, sekitar 25-27 tahun, dokter perempuan di Palestina. Dia meminta sendiri untuk berkiprah atau membantu di peperangan di Palestina. Dia dokter, lalu merawat laskar-laskar Islam Palestina yang kemudian tertembak oleh tentara Israel. Tapi kemudian pada akhirnya hidupnya berakhir karena dia sendiri tertembak oleh peluru Israel. Ini jihad. Jadi bahwa Islam itu juga pasti mengakui dan menghargai perempuan-perempuan yang ia juga terlibat dalam membela agamanya dan membela negaranya. Tentu tidak akan ada pembedaan pahala ya, tentu saja, insya Allah, karena sama-sama berjihad fisabilillah dimanapun mereka memiliki kapasitasnya. Kalau yang kisah yang barusan ini, baru beberapa tahun yang lalu itu ada kisah itu mengharukan dan itu viral di media, sangat mengharukan. Gadis masih belia, masih barusan lulus kuliah kedokteran, lalu dia mengabdikan dirinya ke Palestina untuk membantu para tentara Palestina yang terluka. Dan pada akhirnya dia sendiri terbunuh, terkena pelurunya Israel. Artinya berarti sekalipun tidak ikut perang secara fisik, nanti ada di belakang hadis tentang perempuan yang juga langsung ikut terlibat perang secara fisik mengikuti Rasulullah, itu juga sama ya, memberikan andil yang sama-sama besar terhadap Islam dan terhadap negaranya. Anas radhiyallahu anhu, hadis berikutnya, Ummu Sulaimin sak temene Ummu Sulaim iku itakhadat ngalap sapa Ummu Sulaim yaumah Hunain ing dalam dinane perang Hunain khinjaron ing belati. Fakana mengkono sapa Ummu Sulaim iku maha sartane Ummu Sulaim. Fakana mengkono apa khinjaron iku maha sartane Ummu Sulaim. Fara mongko ningali ha ing Ummu Sulaim sapa Abu Thalhah. Di Ummu Sulaim ini bawa senjata. Waktu itu yang dibawa belati, tapi itu senjata untuk melindungi diri. Lalu Abu Thalhah mengetahui itu, terus dilaporkan ke Rasulullah. Perempuan bawa belati, bawa senjata. Faqala nulima tur sapa Abu Thalhah, ya Rasulullah,
Hadhi utawi iki wadon iku Ummu Sulaimin, ma'aha iku sartane Ummu Sulaim khanjarun utawi belati. Fakola mengko nuli dawuh laha marang Ummu Sulaim sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maiku apa hadza utawi hadzal khanjar utawi iki khanjar. Dilaporkan Rasul Ummu Sulaim bawa khanjar. Terus Rasul bertanya pada Ummu Sulaim di depan Abu Talha, untuk apa ya khanjar itu? Qalat ngucap sapa Ummu Sulaim, ndika sapa Ummu Sulaim, ittakhadtuhu ngalap sapa ingsun hu ing khanjar. Indana lamun marak minni marang ingsun sapa ahadun wong minal musyrikina saing boro-boro wong musyrik. Bakortu mongko nyuwek ingsun bihi kelawan musyrik batnahu ing wetenge musyrik. Hu ing bihi kelawan khanjar batnahu ing wetenge ahad. Wajalan ku dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya tahaku bujeng sapa Rasul. Saat dilaporkan ke Nabi lalu bertanya pada Ummu Sulaim. Ini namanya Nabi klarifikasi. Jadi kita lihat secara teliti ya hadis ini. Jadi Nabi tidak langsung, karena kamu perempuan gak boleh bawa belati, gak boleh bawa senjata, ambil belatinya. Tidak begitu Nabi, tapi Nabi meminta klarifikasi, tabayun, meminta penjelasan kepada Ummu Sulaim mengapa kamu membawa senjata. Ini yang perlu lihat dari sikap Rasulullah. Jadi walaupun secara sosial saat itu ya kurang etis itu, perempuan bawa senjata, bawa belati. Tapi yang dilakukan oleh Ummu Sulaim itu tidak serta-merta oleh Rasul dilarang. Rasul melakukan tabayun. Kanggo apa? Sampean kan ndak ikut perang. Kira-kira kanggo kebutuhan apa gladi iku atau senjata itu. Nah, itu disampaikan juga di depan Ummu Talha, sehingga itu menjadi pelajaran nih bagi kita semua gitu. Melakukan tabayun itu sangat penting. Terus Ummu Sulaim menjawab, saya buat berjaga-jaga Nabi, kan situasinya perang, jadi saya berjaga-jaga untuk melindungi diriku. Sewaktu-waktu laki-laki kita sedang berperang gitu misalnya, sewaktu-waktu saya didatangi orang-orang musyrik dan menyerang saya akan sobek-sobek perutnya dengan belati ini. Itu jawab Ummu Sulaim. Lalu Rasulullah senyum dengan sikapnya Ummu Sulaim. Itu artinya Rasulullah mengizinkan gitu, perempuan itu untuk melakukan perlindungan diri atau menyiapkan alat untuk melindungi dirinya, memiliki alat untuk melindungi dirinya dari serangan siapapun. Itu sama berhaknya, karena itu kebutuhan manusia, ya, kebutuhan manusiawi itu untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi orang yang diserang itu tidak selalu ada di medan peperangan. Dalam situasi peperangan itu dimanapun, kapanpun, itu makhluk yang memang seharusnya paling dilindungi itu mesti perempuan. Nah, karena kadang-kadang orang atau masyarakat itu abai. Jadi saat fokus pada situasi peperangan, situasi darurat peperangan, itu kemudian rata-rata laki-laki terjun di medan peperangan. Sementara
mungkin banyak perempuan dan anak-anak yang kemudian salah satu ikhtiarnya itu dilindungi, keinginannya melindungi, tidak usah ikut perang, melindungi. Tetapi perempuan-perempuan ini tidak disiapkan alat pelindung diri. Itu sebenarnya kan sama berbahayanya. Gitu. Kalau kemudian musuh juga ambil strategi membagi bala tentaranya itu sebagian untuk perang, sebagian untuk menjarah perempuan dan anak-anak dan harta-hartanya, itu kan berarti perempuan dan anak-anak yang sedang diungsikan di tempat tertentu, sementara laki-lakinya berperang, anak dan perempuan itu tetap dalam situasi yang gawat, situasi yang berbahaya, sehingga layak juga bagi mereka untuk dibekali alat-alat pelindung diri untuk mereka melindungi jiwanya, melindungi hartanya dari serangan musuh. Kalau kita menyaksikan peperangan ya, video-video dokumenter tentang perang, situasi perang, itu pasti akan banyak kita saksikan. Para laki-laki itu perang, terjun di medan peperangan, terus kemudian perempuan itu, mohon maaf, itu diserang sendiri oleh pihak musuh dan mereka diperkosa. Setelah itu dibunuh. Demikian pula tanpa ampun, anak-anak itu juga menjadi korban kekerasan, bukan hanya sekedar kekerasan tapi kejahatan. Bahkan mereka juga tidak sedikit yang anak-anak perempuan itu juga mengalami kekerasan fisik, kekerasan alat reproduksinya, diperkosa dulu sebelum dibunuh. Dan itu hampir terjadi di semua peperangan, di abad manapun, di negara manapun. Jadi strategi perang itu sepertinya seolah-olah akan selalu seperti itu. Dilanangi, itu dikeluarkan untuk ikut perang, perempuannya itu diisolir, tapi pihak musuh selalu menemukan, seringkali menemukan di mana tempat isolasi perempuan-perempuan ini, lalu kemudian diserang sendiri. Kita masih ingat di penjajahan di Indonesia itu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian diangkut oleh penjajah Jepang terutama, dan mereka dijadikan alat pemuas seksual para penjajah itu. Karena para penjajah itu kan eksodus, jadi dia keluar dari negaranya menjajah negara lain, gak membawa istrinya. Akhirnya perempuan-perempuan di wilayah yang mereka jajah, yang kemudian tidak ikut perang itu menjadi sasaran alat pemuas para laki-laki penjajah ini tadi. Sehingga dibunuh di tempat itu, dibawa, diangkut, dan sepanjang hidup ia tersiksa, ia seperti makhluk hidup tapi mati, karena dia dijadikan alat pemuas seks oleh para penjajah Belanda atau Jepang. Di Indonesia itu banyak seperti itu ya, dan memberikan, ada yang masih hidup kemudian memberikan kesaksian bagaimana hidupnya sepanjang dijajah oleh penjajah itu. Sama-sama kemudian ini menjadi berisiko ya, laki-laki berperang di medan peperangan itu juga berisiko nyawa, sementara yang tidak ikut peperangan itu juga berisiko diserang. Sehingga hadis ini secara kontekstual yang bisa kita pahami gitu. Rasulullah secara teks saja sudah tampak. Rasulullah tersenyum, artinya membolehkan Ummu Sulaim itu tetap membawa senjata untuk melindungi dirinya meskipun ia tidak ikut terjun di medan peperangan. Nah, kalau yang pertama, hadis yang pertama itu perempuan yang ikut terjun tetapi ia membantu di pelayanan-pelayanan kesehatan, kemudian
makanan dan seterusnya. Tapi yang kedua, meskipun tidak ikut, ia berhak untuk tetap memiliki alat pelindung diri, sehingga jika diserang sewaktu-waktu oleh musuh, ia bisa melindungi dirinya. Yang ketiga, lebih jelas lagi, hadis bercerita tentang Nusaibah ya, yang sangat masyhur ya, di mana Nusaibah ini sahabat perempuan yang terjun langsung di peperangan dan bahkan ia melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, jadi perempuan-perempuan hebat di sekeliling Rasulullah, di masa Rasulullah itu sungguh itu bisa menginspirasi kita di abad ini. Bagaimana kita sebagai perempuan juga harus maksimal ya, sungguh-sungguh di dalam bela agama, bela negara, bahwa itu bukan hanya tugas laki-laki, tapi itu juga tugas kita perempuan, dan kita memiliki hak yang sama di dalam bela negara di bidang kita masing-masing. An Ibnu Umar al-Khattab, bukan Ibnu Umar, an Umar bin Khattab, hadis saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena sapa Umar iku ya tahaddath cerita sapa Umar an Ummi Ammarah saking Ummi Ammarah Nusaibah binti Ka'ab, ya Nusaibah bin Ka'ab. Sami itu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Nabi yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Yauma Uhudin dalam dinane perang Uhud, peristiwa perang Uhud ya, di mana perang Uhud itu umat Islam kalah ya, dan banyak yang terbunuh, kurat-karit kocar-kacir, semua pada mundur, banyak yang terbunuh, umat Islam kalah. Lalu Rasulullah dawuh menceritakan ada perempuan yang tampil membela saya, melindungi saya. Maltafatu orang noleh ingsun, maltafatu orang noleh ingsun yaminan ing arah tengen wala shimalan ora ing arah kiwa, yaminan ing arah tengen wala shimalan ora ing arah kiwa, illa wa ana haling wa ana utawi ingsun iku aro ningali ingsun ha ing Ummi Ammarah, iku aro ningali ingsun ha ing Ummi Ammarah iku teko tilu perang sapa Ummu Ammarah tegese Nusaibah, ningali ingsun ha ing Nusaibah kuno teko tilu perang sapa Nusaibah dudi ing dalem arahe nglindungi ingsun, ing dalem arahe nglindungi ingsun. Akhraja ngetokaken hadis sapa Ibnu Sa'ad. Nusaibah masyhur sekali ya, dia perempuan yang melindungi Rasulullah di medan peperangan. Terus di mana saat itu banyak sahabat terbunuh, banyak askar Islam yang juga terbunuh, terluka, lalu tentara Islam terpukul mundur dari arena peperangan, dan tampil Nusaibah itu membela atau melindungi Rasulullah. Bahkan Nusaibah itu ia dijuluki sebagai Ummul Asyaf. Nusaibah itu punya julukan Ummul Asyaf, perempuan dengan penuh luka pedang. Ummul Asyaf, perempuan dengan penuh luka pedang di tubuhnya ya. Karena di tubuh Nusaibah itu ada belasan luka tebasan pedang karena ia melindungi, mencari Rasulullah yang berlari. Sebab waktu itu dihabarkan karena pasukan Islam itu kalah. Terus waktu itu dihabarkan kalau Rasulullah itu terbunuh. Ada kabar yang tersebar umat Islam kalah gitu. Terus Rasulullah terbunuh. Melayu Nusaibah mencari baginda Rasul, dan tentu saja di tengah musuh yang sekian banyak, tubuhnya itu banyak ditebas oleh pedang-pedang musuh, lalu yang melindungi baginda Rasulullah. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, dan ini pernyataan tentu saja kebanggaan
begitu bangganya Rasulullah, begitu sangat apresiatifnya Rasul terhadap peran Nusaibah yang juga salah satu wanita Islam yang melindungi beliau di medan peperangan. Maltafatu yaminan wala shimalan illa wa ana arahu tuqatiludun. Aku noleh kiwa tengen gak ketok sopo-sopo, tapi aku terlihat Nusaibah yang ia terus berupaya melindungi saya dari serangan musuh di medan peperangan. Ini contoh perempuan luar biasa, pahlawan ya di masa Rasulullah yang melindungi Rasulullah dari tebasan pedang orang-orang musyrik. Iya, jadi bisa kita saksikan. Jadi Islam sesungguhnya tidak melarang peran-peran perempuan di dalam bela agama, bela negara, atau bahkan di bidang masing-masing itu, di keahlian masing-masing itu perempuan bisa memerankan keahliannya dengan semaksimal mungkin. Hadis yang pertama memberikan gambaran contoh perempuan yang terjun di medan peperangan untuk melakukan pendampingan kepada para laskar itu profesinya. Kalau hari ini bisa kita lihat perempuan yang jadi dokter, perawat dan seterusnya itu tetap ikut terlibat aktif di situ. Kemudian yang kedua juga menggambarkan situasi di mana walaupun perempuan tidak mengikuti peperangan, tapi kalau situasi adalah situasi peperangan yang membahayakan, maka ia berhak memiliki alat pelindung diri sehingga ia juga bisa melindungi dirinya dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi penerus keluarganya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jika kemudian dilindungi, dipinggirkan, diisolir gitu saja, tapi tetap juga diberi hak untuk memiliki alat-alat senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Lebih jauh dari persoalan ini, yang ketiga jelas ya, kalau perempuan itu memiliki keahlian di bidang itu, maka dia juga boleh melakukan ibadah, kalau kita sebut sebagai ibadah untuk membela hubbul waton minal iman, itu bagian dari iman, untuk pembelaan kita terhadap negara, bangsa dan tanah air kita laki-laki maupun kita perempuan, kita orang dewasa juga maupun kita sebagai apapun kita membela agama, membela bangsa, itu adalah bagian dari bukti keimanan kita. Secara sosial, atau kalau bisa kita kembangkan hari ini, bahwa bidang keilmuan apapun, selama ia mampu menekuni itu dengan sungguh-sungguh dan ia memiliki semangat dalam menekuni bidang itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan negara, untuk ia menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, itu tidak ada masalah. Kalau kemudian ada perempuan-perempuan yang menekuni dunia atau keilmuan tentang nuklir misalkan, untuk dia menjadi wakil negara itu, memahami bidang ilmu tertentu, bidang ilmu yang sangat spesifik, di mana itu dibutuhkan oleh negara, oleh bangsanya, di mana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka itu sah-sah saja, boleh saja. Bukankah sekarang juga kita saksikan semua lini keilmuan itu bisa dimasuki oleh siapa saja, gitu.
beberapa kali ya kita Pondok Pesantren Al-Amanah terutama khususnya terlibat aktif di kajian ruhaniyah calon Polwan negara Indonesia, polisi wanita negara Indonesia di Bangsal Mojokerto itu kan ada sekolah polisi negara yang lalu berapa tahun ya, 3-4 tahun terakhir itu khusus ada yang udah khusus perempuan karena banyak sekali perempuan yang kemudian terlibat atau masuk di ranah pekerjaan itu atau memilih menjadi pembela wanita, dan kita terlibat aktif di kegiatan kerohanian, diminta untuk bimbingan kerohanian, ngajari pengetahuan, memberikan penguasaan keagamaan kepada mereka beberapa hari di sana, kurang lebih 1 minggu untuk menggodok ruhaniyahnya, terus memberikan tambahan wawasan keagamaannya, terutama mengajari misalnya sholat khauf, sholat di saat perang, kemudian tayamum itu bagaimana, itu situasi yang pasti mereka hadapi dalam kondisi tertentu. Para polisi wanita ini menghadapi di mana dalam beberapa kasus itu praktek ubudiyah itu tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi maka mereka merasa perlu belajar itu, dan pesantren kemudian terlibat untuk membantu penguatan ilmu keagamaannya. Artinya kita melihat semangat mereka, para calon-calon polisi wanita ini hampir 1000 ya yang diterima, yang mengikuti pendidikan waktu itu. Waktu itu juga kita ajari ngaji Yalal Waton, semangat Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman wala takun, dan seterusnya. Kita ajar itu karena itu support, itu lagu yang diciptakan oleh salah satu pahlawan Indonesia, Bahri Haji Wahab Hasbullah, yang itu sebagai doa dan support semangat bagi para pejuang negara, pejuang agama. Itu kita ajarkan juga. Ternyata mereka sangat antusias, bahkan merasa bahwa berjuang membela agama, membela negara itu bukan hanya sekedar perjuangan fisik, tetapi itu juga bagian dari tugas keagamaan. Jadi hari ini alhamdulillah kita saksikan ya, itu berkat Indonesia yang damai, Indonesia yang egaliter, dan mudah-mudahan akan terus seperti ini. Jadi wawasan keislaman yang adil, yang berkeadilan gender, yang memahami kesetaraan, yang kemudian asal itu tidak merugikan pemahaman keagamaan kita, atau asal tidak merugikan orang lain, itu tetap harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi semangat pembacaan terhadap teks agama, hadis ya, mojo hadis yang benar, yang sahih, sehingga tidak keliru pemahaman kita terhadap agama kita sendiri. Gini gak boleh, gitu gak boleh, jadi polwan gak boleh, dan seterusnya gak boleh. Nah, padahal kita baca ini ruang muslim juga, di zaman Rasulullah sudah ada perempuan-perempuan yang kemudian memiliki kapasitas di situ. Ini juga ruang Al-Bukhari memiliki kapasitas di situ, dan dia juga terjun tampil secara fisik itu membela bangsanya, membela agamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sauduka ma 'allamtani fardutu ilayya min hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.